Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Kiranggraini dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, yakni Ibu Nurfadlia SPD MPD. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan juga saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang akan saya paparkan, yaitu tentang organisasi kurikulum. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa dulu itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu pokok dari bahasan kali ini tentu tentang materi tentang organisasi kurikulum. Nah, apa itu organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid, yang merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Itu tadi penjelasan tentang kurikulum sekaligus organisasi kurikulum. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor dari organisasi kurikulum. Faktor dari organisasi kurikulum itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah ruang lingkup atau skop, yang dimana merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dicapai siswa. Ruang lingkup pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua adalah urutan bahan atau sequence, di mana urutan bahan meliputi dua hal, yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman belajar yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas. Kontinuitas yaitu berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran dan mata pelajaran pada tiap jenjang pendidikan atau sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini bisa bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi, yakni keseimbangan isi atau apa yang dipelajari dan keseimbangan cara atau proses belajar. Kemudian yang kelima, integrasi atau keterpaduan. Nah, integrasi atau keterpaduan di sini adalah dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberi bekal kepada masa depan mereka dalam menjawab tantangan hidupnya setelah siswa menyelesaikan program pendidikan sekolah atau setelah mereka lulus. Kemudian yang keenam adalah waktu atau times. Nah, distribusi waktu dapat ditentukan berdasarkan kriteria antara lain tradisi pengalaman, pertimbangan para pengembang kurikulum, nilai atau manfaat, tingkat kesulitan suatu pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Itu dia pembahasan dari waktu atau times. Itulah tadi penjelasan tentang materi faktor-faktor organisasi kurikulum. Selanjutnya itu materi selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis organisasi kurikulum ada 3, tapi yang pertama adalah mata pelajaran terpisah atau separate subject curriculum, di mana mata pelajaran terpisah ini disusun dalam bentuk terpisah ini lebih bersifat atau berpusat pada bahan pelajaran daripada yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, teknik penilaian lebih banyak menggunakan teks dengan domain kognitif atau bersumber dari intelijensi. Kemudian yang ketiga, hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya. Kemudian di samping itu ada juga kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, yang pertama, penyajian bahan pelajaran dapat disusun secara logis dan sistematis. Kemudian yang kedua, dapat digunakan dari tingkat sekolah dasar hingga sampai ke perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, kurikulum ini telah dipakai berabad-abad dan sudah menjadi tradisi, artinya sudah dipercaya kurikulum ini. Kemudian yang
Kemudian setelah kelebihan juga ada kelemahannya. Yang pertama, tidak memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi peserta didik. Kemudian yang kedua, spread kurikulum ini cenderung menjadi statis dan tidak bersifat inovatif atau tidak adanya perubahan. Kemudian yang ketiga, kurang memperhatikan faktor-faktor kejiwaan peserta didik. Itu adalah salah satu kelebihan dan kelemahan dari mata pelajaran terpisah atau separate subject kurikulum. Selanjutnya, jenis kurikulum yang kedua yaitu mata pelajaran gabungan atau correlate kurikulum, atau adanya sebuah korelasi atau hubungan. Nah, mata pelajaran gabungan atau correlate kurikulum ini kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lain. Contohnya itu kalau dalam 13 atau kurikulum 13 itu ada pembelajaran tematik. Jadi pembelajaran tematik itu ada sebuah buku tematik, namanya itu buku tematik. Nah, dalam satu buku itu dia ada berbagai macam ada beberapa hubungan atau korelasi mata pelajaran. Jadi di satu buku itu dia tidak hanya membahas matematika, tapi ada juga pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, seperti itu. Itu contohnya. Nah, ciri-ciri dari mata pelajaran gabungan ini, yang pertama, berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, metode penyampaian menggunakan metode korelasi, meski masih banyak yang menghadapi kesulitan. Kemudian yang ketiga, meski guru masih memegang peran penting, namun aktivitas siswa mulai dikembangkan. Nah, di samping itu, seperti mata pelajaran terpisah tadi, nah di sini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama, adanya kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan lebih fungsional. Kemudian yang kedua, dapat menambah interest dan minat peserta didik terhadap adanya hubungan antara berbagai mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman peserta didik akan lebih mudah dengan penguraian dan penjelasan dari berbagai mata pelajaran. Di samping itu ada kelebihan juga ada kelemahannya. Yang pertama, bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang diberikan tidak mendalam dan kurang sistematis pada berbagai mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, urutan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis dan sistematis. Itulah penjelasan tentang jenis kurikulum yang kedua, yaitu mata pelajaran gabungan correlate kurikulum. Selanjutnya itu yang ketiga, kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Nah, integrate kurikulum ini atau kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhannya tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, ciri-cirinya, yang pertama, kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran yang di dalamnya terpadu sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian yang kedua, sistem penyampaian bersifat terpadu, karena nama juga kurikulum terpadu. Kemudian yang ketiga, guru berperan selaku bidang studi. Jadi kalau di SMA itu ada bidang studinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya itu di samping itu juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari anak merupakan unit yang bertalian erat. Yang kemudian yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Kemudian yang ketiga, kurikulum ini memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Tidak hanya mereka itu berada di ruang lingkup sekolah, tapi juga berada di lingkungan lingkup masyarakat. Samping itu juga ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama itu, guru belum siap untuk melaksanakan kurikulum ini. Mungkin sulit untuk dilakukan oleh banyak guru dibandingkan kurikulum yang sudah banyak digunakan oleh para guru, yaitu tentang mata pelajaran terpisah yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah digunakan berabad-abad atau itu sudah merupakan tradisi. Kemudian yang kedua, organisasi ini kurang sistematis atau kurang terurut. Kemudian yang ketiga, tidak memungkinkan ujian umum sebab tidak ada uniformitas di sekolah-sekolah satu sama lain. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan itu tentang kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang prosedur pengorganisasian kurikulum. Prosedur itu berarti langkah-langkah atau cara. Nah, di sini ada 6 prosedur dalam pengorganisasian kurikulum. Yang pertama adalah prosedur pembelajaran, di mana pemilihan isi kurikulum didasarkan
atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran ya, atau sejumlah bahan buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah panitia tertentu. Kemudian yang kedua yaitu prosedur survei atau pendapat, di mana pemilihan pengorganisasian ini, isi kurikulum dilakukan dengan adanya survei sehingga menghasilkan sebuah pendapat. Survei ini diberikan kepada audiens sehingga menampilkan sebuah pendapat. Kemudian yang ketiga adalah prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilaksanakan dengan jelas yang menggunakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan atau kebaikan atas hasil-hasil atau pengalaman kurikuler. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum mempelajari kurikulum lainnya. Prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Jadi sekolah itu tidak hanya mempelajari kurikulumnya sendiri, tapi juga mempelajari kurikulum sekolah, sehingga adanya hubungan atau tidak hanya berpatokan pada kurikulumnya sendiri, tapi juga bisa belajar dari kurikulum lain. Kemudian selanjutnya adalah prosedur analisis kegiatan orang dewasa, di mana melalui prosedur ini terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh mahasiswa di sekolah. Kegiatan yang dianalisis itu sebagai contoh kegiatan tentang bahasa dan interkomunikasi sosial, kemudian kegiatan kesehatan, kegiatan sebagai warga negara. Seperti itu adalah prosedur analisis kegiatan orang dewasa. Bukan berarti tanda dewasa dikutip hal-hal yang berbau negatif, tidak. Nah, kemudian habis itu yang keenam adalah prosedur minat dan kebutuhan remaja atau the Youth Interest and Needs Procedure, di mana di prosedur ini kita harus mengetahui sampai di sejauh mana minat dan kebutuhan remaja, apa yang mereka butuhkan, sehingga itu menjadi pedoman kita atau tujuan kita dalam membangun sebuah kurikulum, sebuah organisasi kurikulum. Kita harus tahu dulu minat maupun kebutuhan remaja itu sendiri. Baiklah, teman-teman, itulah penjelasan atau pemaparan materi saya tentang organisasi kurikulum. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.